Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa. Ditinggal pergi rumah mewah milik caleg DPD RI di Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Penyebab kebakaran pun masih belum diketahui. Kobaran api besar membakar sebuah rumah mewah di Kompleks Blue Rock Probay, Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu malam. Jam 22.13. Rumah terbakar saat ditinggal pemiliknya yang merupakan caleg DPD RI. Puluhan petugas damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Jadi sebelum kobaran api keluar, itu kepulan asap dari dalam rumah. Kepulan asap sampai 3-4 rumah dilewati asap, baru kami keluar. Ya, bahwa ada rumah yang terbakar. Kita hubungi damkar pada saat itu. Kira-kira sekitar 25 menit sampai 30 datang ya. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Peristiwa ini tengah diselidiki Polsek Biringkanaya, Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurgone, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga korsleting listrik sejumlah rumah warga di Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Semakin gede api, semakin gede bos. Baru merapat satu pemadam. Sejumlah rumah warga di pemukiman padat penduduk kawasan Jalan Sawalio, Jembatan 5, Tambora, Jakarta Barat terbakar Minggu sore. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Pusat yang berada di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas ke rumah warga lainnya. Setelah menerjunkan 18 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Diduga kebakaran yang menghanguskan sekitar 8 rumah ini disebabkan konsleting listrik pada salah satu rumah kontrakan. Konsleting dari rumahnya ibu siapa namanya tadi tuh? Ya saya juga lupa juga sih namanya, saya juga tadi gede sih. Gede. Ada berapa rumah Pak ini kisaran Pak yang bakar Pak? Informasinya sih katanya 5, tapi ini belum dicek juga. Nggak tahu ada 5 atau ada 8 tuh belum dicek. Sempat ada ledakan Pak? Masalah 2 kali ledakan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Selanjutnya, kasus kebakaran tersebut ditangani oleh Polsek Tambora dan Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Akibat pergerakan tanah di tapak curah hujan tinggi, sebuah rumah di Sukabumi, Jawa Barat ambruk rata dengan tanah. Rumah yang ambruk adalah milik warga bernama Dede Supriyatna, berlokasi di Kampung Tegal Kaso, Desa Bencoy, Kecamatan Cirenghas, Sukabumi, Jawa Barat. Menurut Dede, retakan pada rumahnya sudah ada pada hari sebelumnya dan terus membesar. Sebelum ambruk pada Jumat petang, Dede telah mengevakuasi keluarga dan harta bendanya. Hingga kini masih ada 6 rumah warga lain yang terdampak hal serupa. Penghuni ke-6 rumah tersebut telah mengungsi ke rumah kerabat mereka. Tanda-tanda pergerakan tanah sudah ada sejak sepekan lalu, dengan retakan sepanjang 200 meter dan kedalaman mencapai 2 meter. Kejadiannya ditanya jam 2 malam kejadian mulai ada retakan. Iya, ada retakan. Terus berangsur-angsur, pas fatalnya kemarin jam 3 sore katanya. Pemirsa, jembatan penghubung antar dusun di Bojonegoro, Jawa Timur terputus setelah diterjang banjir bandang. Akibatnya aktivitas warga terganggu hingga harus memutar lebih dari 3 km untuk keluar dusun. Jembatan kayu jati sepanjang 45 meter terputus setelah tak mampu menahan derasnya arus Sungai Tidu di Desa Butoh, Bojonegoro, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah ini. Kondisi diperparah dengan limpahan air dari wilayah hulu atau kawasan hutan jati. Kemarin sore itu jam 3. Itu banjir terlalu besar, jadi bisa dikatakan banjir bandang ini. Itu waktu itu hujan juga? Hujan diiringi hujan, sebelum banjir itu dari selatan itu hujan sangat lebat sekali. Jembatan kayu ini dibangun warga secara swadaya pada 2017.
Akibat jembatan terputus, warga harus mencari jalan alternatif dengan memutar sejauh lebih dari 3 km. Sementara itu, aparatur desa setempat mengaku sudah melaporkan kejadian ini ke pemerintah kabupaten dan berharap jembatan bisa segera diperbaiki. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia. Doni menghembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Siloam, Jakarta pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, Minggu sore. Almarhum Doni Monardo sempat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Siloam, Jakarta sejak September 2023 akibat penyakit stroke. Mantan Ketua Satgas COVID-19 ini meninggal dunia di usia 60 tahun. Jenazah Doni Monardo tiba di rumah duka di kawasan Serpong Utara, Tangerang Selatan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Minggu malam. Pukul 8 nanti pemirsa, jenazah akan dilepas secara militer dari rumah duka ke Mako Kopassus Cijantung, kemudian diberangkatkan ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Upacara pemakaman akan dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Pemirsa, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Legend TNI Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat kemarin. Sebelum dinyatakan meninggal, Doni sempat koma dan dirawat di ICU. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Doni merupakan keturunan asli Minang, sang ayah merupakan Letkol CPM Nasrul Saat dan ibunya adalah Roslina. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh dan saat beranjak remaja ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki akademi militer mengikuti jejak sang ayah. Di awal karirnya, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan juga Bali. Pada tahun 2004, Doni ditarik kembali ke pasukan pengamanan presiden, dan sejak saat itu karir Doni terus meningkat. Terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo menghentikan karir militernya. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Wantanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Ya, pemirsa, kita ke informasi yang masih terkait dengan almarhum Doni Monardo berikut ini. Ya, pemirsa, memperingati Hari Disabilitas Internasional 2023, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan warga penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pemirsa, dalam kesempatan ini Ganjar Pranowo berkeinginan agar kaum difabel dapat memiliki kesetaraan dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, akses ruang publik, ekonomi, hingga hak suara politik di pemilu 2024.
Menurut Ganjar, sebagian dari para penyandang disabilitas masih merasa kesulitan untuk menuju tempat pemungutan suara karena keterbatasan akses. Capres nomor urut 3 ini pun meminta agar pihak terkait penyelenggaraan pemilu mampu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kaum disabilitas. Itu huruf yang saya buat sendiri. Mereka menyampaikan, siapa pernah memilih saya, Pak? Apa kesulitanmu? Akses untuk menuju bilik suara. Bahkan beberapa di antaranya ternyata membutuhkan pelatihan pendampingan karena mereka ada kebingungan. Karena besok itu ya memilih DPR, memilih presiden, memilih DPD, maka kemudian mereka butuh diajari. Kami kalau tidak bingung, dan itu butuh satu ruang khusus dengan kebutuhan mereka yang sifatnya khusus. Maka kami berharap betul, tolong KPU menyediakan fasilitas itu. Nanti bisa minta dukungan dari Pemda. Pasangan Ganjar Mahfud terus menerima dukungan dari masyarakat di sejumlah daerah. Selain mengampanyekan Ganjar Mahfud, para relawan juga menggelar kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekarang ini sedang mengadakan kegiatan sosial sebenarnya. Relawan Ganjaran Buruh Berjuang menggelar bazar ketahanan pangan untuk para pekerja informal dan rumah tangga di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian relawan dalam hal kemudahan akses terhadap pangan dan untuk memperluas dukungan pemenangan Ganjar Mahfud MD. Deklarasi siap memenangkan pasangan Ganjar Mahfud di kontestasi pemilihan presiden tahun 2024 digelar relawan petani tebu bersatu di Garut, Jawa Barat. Sebagai bentuk dukungan, mereka bersama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama mengadakan Istighosah Kubro untuk mendoakan Ganjar Mahfud MD. Sejumlah perempuan di Cirebon, Jawa Barat mendeklarasikan dukungannya untuk pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Pada kegiatan yang diinisiasi Gerakan Perempuan Tangguh tersebut juga digelar workshop bertajuk Stop Perkawinan Anak, mengajak masyarakat untuk menekan angka pernikahan dini. Sementara di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, relawan Serikandi Ganjar menyelenggarakan kegiatan pelatihan fotografi dan videografi di Desa Songkak, Kecamatan Sakra. Dalam kegiatan ini, para peserta diajarkan cara membuat konten foto dan video yang menarik dari smartphone untuk mendukung pemasaran produk UMKM di media sosial. Relawan Krivi Saya Ganjar Lampung yang berjejaring dalam alumni muda Unsri dan Unila mengadakan olahraga voli di Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Kegiatan ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga sambil berkegiatan yang menyehatkan dan bermanfaat untuk kesehatan. Sedangkan di Palembang, Sumatera Selatan, Krivi Saya Ganjar menggelar pertandingan badminton bagi sejumlah milenial dan generasi Z. Selain untuk mengembangkan potensi dan sportivitas anak muda, kegiatan ini terinspirasi dari sosok Ganjar yang selalu berkampanye menerapkan pola hidup sehat. Pemirsa, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono meminta para kader menyosialisasikan program kerja Ganjar Mahfud MD dan juga P3 demi memenangkan pemilu 2024 mendatang. Ya, pemirsa, usai membuka kegiatan musyawarah kerja cabang DPC P3 Jakarta Barat, Mardiono meminta para kader untuk menyampaikan program kerjanya secara door-to-door. Selain program kerja P3, dia meminta agar para kader dapat terus menyosialisasikan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Mardiono menekankan salah satu program yang harus disosialisasikan, yakni perhatian kepada guru ngaji dan juga kesejahteraan masjid. Lantaran hal tersebut sejalan dengan program yang diusung partai berlambang Ka'bah tersebut. Kan Capres itu sudah punya visi misi, ada di situ ya. Maka visi misi itu harus diurai oleh para caleg itu dan kemudian disosialisasikan kepada rakyat. Termasuk yang tadi saya sampaikan ada 2 poin, termasuk ini guru ngaji harus menjadi perhatian karena mereka adalah penjaga moralitas bangsa. Ya, kemudian marbot masjid
kemudian lapangan kerja dan lain sebagainya. Pemirsa, caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1 Partai Perindo, Angela Herliani Tanusudibyo, menggelar pasar murah di Dusun Kapasan, Desa Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur. Pasar murah ini digelar untuk menjawab kebutuhan ataupun keluhan masyarakat terkait dengan harga sembako yang terus melonjak. Ratusan emak-emak warga Dusun Kapasan, Desa Sidokare, Sidoarjo, Jawa Timur sangat antusias mengikuti kegiatan pasar murah yang digelar caleg DPR RI Dapil Jawa Timur 1, Angela Herliani Tanusudibyo. Dengan harga Rp30.000, masyarakat mendapatkan paket sembako berupa beras, gula, dan minyak goreng. Pasar sembako murah ini untuk meringankan beban masyarakat di tengah melonjaknya harga sembako. Senang ya? Senangnya gimana, Mbak? Ya, soalnya harga semua bahan pokok naik, ada sembako gitu ya, sembako lah di saat hari ini kita mendapatkan rezeki sembako gitu ya. Bapak tahu nggak ada Bu Angela di sini? Ada tuh gitu. Gimana harapannya? Ya semoga jadi mewakili suara-suara rakyat. Dalam kesempatan ini, Angela juga memaparkan visi misi Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, sekaligus mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar bazar sembako murah di dua tempat berbeda. Partai bernomor urut 16 ini juga memberikan alat pemadam api ringan mini portable untuk warga Kelurahan Pisangan Timur dan Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 4 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Jakarta Timur, Berman Nainggolan, menggelar bazar sembako murah untuk ketiga kalinya di Kelurahan Pisangan Timur, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sebanyak 1.700 paket sembako berisi beras premium 2,5 kg dan minyak goreng 1 liter ini bisa dibeli warga hanya dengan Rp20.000 dengan menunjukkan kartu anggota Partai Perindo berasuransi. Selain paket sembako murah, DPD Partai Perindo Jakarta Timur juga membagikan alat pemadam api ringan mini portable. Kita bisa hadir untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita di wilayah Pisangan Timur ini. Jadi total dari seluruh bazar murah yang kita lakukan itu di wilayah Pisangan Timur ini ada sekitar 6.500 total. Silaturahmi tetap dibangun dan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat nyata kayak gini itu sering dilakukan atau banyak dilakukan. Itu untuk kebaikan semuanya. Itu juga salah satu tujuan mensejahterakan rakyat. Bazar sembako murah juga dilakukan Berman Nainggolan di RW 12 Kelurahan Rawamangun. Lebih dari 1.000 warga berbondong-bondong antri sembako murah dari bazar murah DPD Partai Perindo Jakarta Timur. Berapa duit? 20. Apaan aja sih? Isinya ini beras sama minyak. Ini bagaimana Bu tanggapannya? Murah atau enggak? Ya murah. Terima kasih bantuannya Pak Perindo. Partai Perindo mendukung pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud dalam pemilu 2024 mendatang. Partai bernomor urut 16 ini konsisten menjalankan program unggulannya dan mensosialisasikan pasangan Capres nomor urut 3 kepada masyarakat. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Memasuki masa kampanye pemilu 2024, Partai Perindo semakin gencar menjalankan programnya di berbagai daerah. Di Kota Medan, Sumatera Utara, partai bernomor urut 16 ini menyerahkan bantuan mobil ambulans yang akan digunakan untuk melayani masyarakat. DPW Partai Perindo Sumatera Utara menyerahkan bantuan mobil ambulans ke DPD Partai Perindo Kota Medan. Ambulan ini akan digunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Bersinergi sesuai dengan cita-cita dari DPP bagaimana partai ini bermanfaat di masyarakat. Nah, kami hari ini melihat bahwa perlu kita berikan bantuan ambulans ini kepada DPD Medan. Cukup banyak ya permintaan dari warga masyarakat untuk pelayanan mobil ambulan ini khususnya untuk wilayah Kota Medan. Jadi hari ini DPW menyerahkan ambulan yang pakai dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. DPW Partai Perindo Sumatera Utara juga mengadakan rapat koordinasi bersama pengurus DPD Partai Perindo Medan dan Dewan Pimpinan Cabang. Rapat ini membahas tentang rekrutmen saksi
yang akan ditugaskan di tempat pemungutan suara. Bertanggung jawab terhadap caleg-caleg yang menggunakan ataupun harus partai, yang mana contoh di Dapil 4 nih, kalau ada yang mau menggunakan masyarakat, minyak sama supirnya kita tanggung. Para caleg Partai Perindo juga terus mensosialisasikan program-program Partai Perindo ke tengah masyarakat dan menyampaikan visi misi Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Medan, Sumatera Utara, Sadam Husin, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang akhir tahun 2023, sebuah perusahaan furniture menggelar bazar jilid ke-15. Menariknya, barang yang dilelang dibuka mulai harga Rp1 saja. Menyambut akhir tahun, Chandra Karya menggelar lelang untuk produk-produk furniture terbaru. Lelang kali ini digelar di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat dan berakhir pada 3 Desember 2023. Untuk lelang selanjutnya digelar di Alam Sutra dan dimulai tanggal 9 hingga 10 Desember dan 16 hingga 17 Desember 2023. Menariknya, peserta bisa menawar barang lelang yang dibuka dengan harga Rp1. Sejumlah furniture yang dilelang yakni spring bed, sofa, meja, dan aneka rak multifungsi senilai Rp1 miliar. Pan kami di Chandra Karya, kami selalu menjadi pilihan tempat berbelanja untuk produk-produk branded spring bed, sofa, dan furniture sesuai dengan visi misi kami dan juga konsep kami yang sederhana, yaitu memberikan produk-produk dengan berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau dan sangat murah. Dan acara kami ini hanya terbatas bulan ini Desember, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk ikut acara lelang produk baru nawar mulai Rp1 dan clearance sale dan semua promo-promo yang akan hadir di Grand. Surprise banget sore ini, saya dapat menang lelang dari harga 18 juta hanya 5.350.000 rupiah. Ini hari ini matras 1 set luar biasa. Saya nggak nyangka sekali, ini memang pengalaman pertama sekali dan saya dapat gitu, dan saya bersyukur sekali dan saya berharap untuk kedepannya lebih banyak lagi. Apalagi kan kita ibu-ibu ya, akhir tahun kalau bisa alat-alat dapur juga, alat-alat masak, jadi bukan hanya sekitar kasur ataupun yang lainnya. Harapan kita lebih bervariasi lagi ke depannya. Adanya bazar ini diharapkan bisa memberikan produk berkualitas dengan harga terjangkau kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Anda masih bersama kami di iNews Pagi, bersama saya Breman Atenaya dan juga rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, dan demikian tadi adalah informasi pilihan dalam iNews Pagi hari ini. Kita ke informasi berikutnya. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat erupsi pada Minggu sore. Ketinggian erupsi mencapai lebih dari 3.000 meter dengan durasi yang lebih dari 4 menit. Gunung Merapi di Kabupaten Agam dan Tanah Datar, Sumatera Barat erupsi pada pukul 14.54 waktu Indonesia Barat pada Minggu sore. Suara gemuruh dan dentuman kuat terdengar hingga puluhan kilometer dan membuat warga panik. Pos pengamat Gunung Merapi mencatat ketinggian erupsi mencapai lebih dari 3.000 meter dengan durasi 4 menit 41 detik. Bunyinya seperti geluduk. Gempa. Kayak itu tapi nggak getar gitu ya? Iya. Cuma di langit kan, kirain tadi gempa. Hujan batu dan pasir turun di daerah kaki gunung. Hujan abu juga melanda beberapa wilayah di Kota Bukit Tinggi hingga Lubuk Busung, Kabupaten Agam. Gunung dengan tinggi hampir 3.000 mdpl ini kini berstatus level 2 atau waspada. Pengunjung atau wisatawan dilarang melakukan aktivitas dalam radius 3 km dari kawah atau puncak gunung. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.
Ya, bagaimana pasca erupsi Gunung Merapi yang terjadi kemarin, ini ada hal yang menjadi perhatian bagi kita semua terkait dengan banyaknya pendaki yang sedang memang melakukan aktivitas di sana, begitu. Ya, kabarnya ada 70 pendaki pemirsa yang ada di sana dan terakhir memang masih ada sebagian dari mereka yang belum turun. Dan ada kabarnya juga, Yasmin, bahwa ada 1 orang yang meninggal dunia karena kehabisan oksigen di atas sana ya. Ya, kita berharap semoga para pendaki yang masih belum dievakuasi dapat segera ditemukan dan dalam keadaan yang selamat. Betul, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, petugas gabungan merazia 2 tempat hiburan balap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Dalam razia tersebut, 9 pengunjung dinyatakan positif narkoba dan disita ratusan botol minuman keras diduga menggunakan pita cukai palsu. Tim gabungan ditipit narkoba Barreskrim Mabes Polri bersama Bea Cukai merazia tempat hiburan malam Barcode di Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Seluruh pengunjung termasuk pegawai dan security digeledah. Sementara pihak Bea Cukai memeriksa berbagai minuman keras yang ada di area bartender. Hasil tes urin seorang pengunjung dinyatakan positif. Ditemukan 26 botol miras diduga menggunakan pita cukai palsu. Masih di kawasan yang sama, petugas juga merazia tempat hiburan malam Mantra. Di lokasi ini, ada 9 pengunjung yang positif menggunakan kokain, morfin, amfetamin, dan THC. Petugas juga menemukan 6 butir obat dan klip serbuk di 4 titik sofa. 505 botol miras turut disita karena diduga menggunakan pita cukai palsu. Di bilangan peak kita melakukan di 2 tempat. 2 tempat ini kita lakukan bergantian. Secara keseluruhan, temuan-temuan yang kami dapati adalah keseluruhannya ada 9 pengunjung yang positif menggunakan narkotika berbagai macam jenis di situ. Ada kokain, ada morfin, ada amfetamin, ada THC. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, seluruh pengunjung yang positif narkoba beserta barang bukti langsung dibawa ke Mabes Polri. Dari Jakarta, Miftah Lugani, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan terhadap seorang warga Kranji, Kota Padang, Sumatera Barat ditangkap polisi. Saat penangkapan, polisi temukan 25 paket sabu siap edar dari pelaku. Tunggu. Tunggu, tenang. Duduk. Petugas kepolisian mendatangi rumah pelaku aniaya terhadap seorang warga Kranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Tersangka bernama Sumbing alias Hendra berhasil diamankan tanpa perlawanan. Namun setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 25 paket kecil narkotika jenis sabu. Oke, lanjut. Alhasil tersangka bersama 2 orang rekannya yang berawal terlibat kasus penganiayaan secara bersama-sama terhadap seorang warga di daerah Kranji langsung diamankan polisi ke Mapolsek Kranji guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku terkait dengan kasus penganiayaan secara bersama-sama dari masa 170 yang dilakukan oleh RH. Jadi di bawah pimpinan Kanit itu Sanusi kemarin Kanit Selse dapat pelaku diamankan yang melakukan penganiayaan. Kemudian telah diamankan dilakukan penggeledahan di saku, ditemukanlah sabu seberat 1,6 gram atau 25 paket kecil. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukum maksimal 20 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kakak dari kader Partai Perindo di Sambas, Kalimantan Barat diduga menjadi korban kriminalisasi. Pemirsa, Kin Fong Hono dituduh melakukan pengerusakan sebuah gubuk tua di tanah milik neneknya yang sudah meninggal dunia. Menurut pihak tersangka, pelapor merupakan orang yang tak memiliki hubungan keluarga dengan pemilik tanah. Saat persidangan, saksi dari pihak pelapor juga tak dapat menunjukkan surat kepemilikan yang sah atas gubuk yang dipersoalkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat, Dodi Aryo Yudo, sempat mengungkapkan adanya perselisihan di dalam keluarga antara pihak pelapor dan juga pihak terdakwa. Yang mana tujuan kami dalam perkara ini bukan semata-mata untuk menghukum terdakwa saja, akan terjadi ke depannya
Semoga pihak keluarga yang bersitegang dalam hal ini pihak korban maupun pihak terdakwa bisa kembali rukun dan damai, bisa melanjutkan kehidupannya dan tidak terputus silaturahmi di antara para keluarga. Yang merobohkan itu kan tukang yang merobohkan. Dan tukang itu memang yang menginisiatif sendiri dan aku tidak pernah menyuruh mereka, tidak pernah menyuruh, bahkan mengupah tidak ada. Gitu. Kalau pelapornya sih hubungannya dengan apakah masuk keluarga atau gimana sih? Pelapor ini tidak ada hubungan keluarga dengan kami. Yang namanya Bong Chung Chung itu tidak ada sama sekali. Ricuh antara supporter PSIS Semarang dengan PSS Sleman pada lanjutan kedua tim Liga 1 di Stadion Jatidiri Semarang, Jawa Tengah. Ya, kericuhan terjadi pada saat waktu injury time hingga pertandingan harus dihentikan. Pertandingan Liga 1 antara PSIS versus PSS Sleman berakhir ricuh di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Sejumlah penonton dari Tribun Barat tiba-tiba lompat pagar batas penonton dan masuk ke lapangan. Kericuhan terjadi diduga akibat saling lempar antara kedua supporter yang berada di Tribun Barat dan Tribun Selatan. Kedua supporter saling lempar hingga membuat para pemain dan ofisial berlarian menyelamatkan diri. Kericuhan diredam setelah petugas dari kepolisian bersama panitia pertandingan mencoba menenangkan para penonton agar tidak turun ke lapangan. Belum diketahui apakah ada korban luka atau tidak. Hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak panitia pertandingan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, tim iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, sebuah merek kosmetik lokal ternama meluncurkan rangkaian produk make up baru yang praktis dibawa dan digunakan kapanpun dan dimanapun. Ya, rangkaian ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia untuk selalu tampil cantik di tengah aktivitas dan mobilitas yang tinggi. Merek kosmetik lokal ternama Implora terus berinovasi menciptakan produk make up, skincare, dan personal care. Selama tahun 2023, Implora telah meluncurkan lebih dari 10 produk baru. Kini, Implora kembali meluncurkan rangkaian make up dengan nama Implora Day to Day Series. Salah satu dari 4 produk unggulannya adalah Keychain Lip Ballet, yaitu lipstick mini dengan 5 shade yang dilengkapi dengan gantungan khusus sehingga mudah dibawa bepergian. Ada pula Light Matte Lip Cream dengan 6 shade yang tidak hanya melembabkan bibir, namun juga tahan lama. Implora Day to Day Series diciptakan untuk memenuhi kebutuhan perempuan Indonesia agar selalu tampil cantik di tengah aktivitas dan mobilitas yang tinggi. Jadi kita day to day itu diambil dari kata-kata day to day untuk dipakai sehari-hari. Jadi untuk make upnya sendiri, kita memang memilih make up yang memang dipakai sama Gen Z, anak-anak yang baru kuliah sampai first jobber dan dipakai setiap harinya. Bukan cuma make up aja tapi juga skincare, karena kita lumayan banyak juga sih variasi produknya. Make up, skincare, kita juga ada personal care. Semoga sih kita kedepannya bisa menjadi salah satu pelopor inovasi produk tersebut. Produk-produk Implora dapat dibeli di e-commerce maupun toko-toko kosmetik di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bumbu makanan nasional menjadi sponsor event Desember Custom Weekender 2023. Ya, kegiatan yang berlangsung 2 hingga 3 Desember 2023 ini disambut antusias oleh para bikers maupun para pengunjung. PT Sasa Inti menjadi sponsor utama event Desember Custom Weekender 2023 di E-Convention Ancol, Jakarta. Produsen bumbu masak ini berusaha menggait generasi milenial serta Gen Z melalui hidangan yang populer di kalangan anak muda seperti chicken popcorn, burger sei sapi, dan burger chicken strip. Dipakai sama perempuan, jadi kita pengen ngasih tahu nih sama orang-orang apalagi pencinta otomotif kalau misalnya Sasa ini nggak cuma bisa buat perempuan tapi juga buat cowok-cowok yang suka mobil, tapi dia juga bisa juga dipakai buat orang-orang yang suka mobil. Yang suka mobil ini bisa buat masak, bisa buat lifestyle mereka, bisa nemenin makan dan bisa experience langsung masakan dari Sasa. Harapannya kenapa sih Sasa bisa join di event otomotif seperti ini? Untuk kedepannya kita bisa mengenalkan bahwa produk Sasa itu sangat banyak banget variannya. Dan juga pastinya sangat mudah diaplikasikan ya. Terutama kalau misalnya para bikers nih yang mau masak gampang, pakai produk Sasa. Buruan. Udah ada kandungan vitamin, mineral, dan juga untuk Sasa santan udah omega 3 dan juga omega 6 ya.
Assembler Custom Weekender 2023 merupakan rangkaian gaya hidup otomotif yang didedikasikan untuk mengumpulkan para penghobi, pembuat produk mobil, motor, audio, tuning, serta pelayanan terkait otomotif profesional. Awalnya bingung kok bisa Sasa berkolaborasi dengan Motorbike. Tapi di sini kita konsepnya memang benar-benar keluarga. Jadi di mana dengan adanya Sasa kita bisa menyediakan makanan yang proper, menyediakan promosi yang proper. Jadi keluarga bersama istri dan anak bisa menikmati makanan yang bukan sekedar enak tapi luar biasa enak. Terselenggaranya kegiatan ini sebagai bentuk konsistensi brand Sasa yang tidak hanya mahir dalam meracik bumbu, melainkan juga selalu dekat dengan semua kalangan, termasuk anak muda. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yasmina Tania dan rekan saya Premana Tenaya. Kita ke informasi selanjutnya. 2 model operasi pasar disiapkan untuk mengendalikan angka inflasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini dilakukan Pemkot Makassar untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Wali Kota Makassar mengunjungi Pasar Todopuli, Kecamatan Panakukang, Makassar bersama PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Keduanya datang mengecek harga-harga kebutuhan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Meski secara umum harga masih terkendali, pemerintah Kota Makassar menyiapkan 2 model operasi pasar untuk mengantisipasi inflasi. 10 mobil inflasi dan 144 kontainer terpadu siap melaksanakan operasi, baik di pasar maupun permukiman. Jadi kita operasi pasar kita akan bikin dua model. Pertama operasi pasar di pasar dan operasi pasar di pemukiman. Operasi pasar di pasar kita punya 10 mobil inflasi yang cukup besar dan kita akan 2 kali lipatkan di pasar di depan pasar seperti yang kita lihat yang dilakukan oleh Bulog. Yang kedua adalah operasi pasar di pemukiman dengan di counter-counter pemerintah Kota Makassar yang ada 144 counter. Pemkot Makassar selalu berkoordinasi dengan Pemprov Sulsel mengenai kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok. Operasi pasar akan difokuskan pada komoditi yang mulai mengalami kenaikan harga. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.